Tuhan Yesus, kami serahkan kebenaran firman-Mu ke dalam tangan-Mu, Roh-Mu yang mengurapi kami, sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan Yesus. Berkati firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Injil Lukas pasal 24, ayat yang 44 hingga ayat 49. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Puji nama Tuhan, kita masih di dalam penantian pencurahan Roh Kudus bagi semua orang percaya, bagi gereja Tuhan, bagi Bapak Ibu, bagi saya. Ada janji bahwa Yesus akan mengirimkan kepada kita sekalian apa yang dijanjikan oleh Bapa di sorga. Ini adalah menunjuk kepada pencurahan Roh Kudus. Kita patut bersyukur dengan naiknya, terangkatnya Yesus Kristus ke surga. Kita menjadi umat-umat yang diberkati. Mengapa? Konteks perikop yang baru kita baca, di mana setelah Yesus disalibkan, murid-murid berkumpul dengan penuh ketakutan, bahwa di ayat-ayat yang sebelumnya juga disampaikan, pada saat Yesus menghampiri mereka, Yesus mengatakan kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Kita patut bersyukur dengan kematian Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Segala ketakutan, segala kekhawatiran dalam kehidupan Bapak Ibu dikasih Tuhan dan kehidupan saya, itu semua digantikan menjadi damai sejahtera. Kita patut bersyukur, Yesus mati, Yesus bangkit dari antara orang mati, dan Yesus naik ke surga. Yesus terangkat ke surga, dan dia menggantikan semua ketakutan, kekhawatiran menjadi damai sejahtera. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dengan kenaikan, terangkatnya Yesus ke surga, bahwa ini juga memberikan konfirmasi kepada kita sekalian umatnya yang percaya, kepada gerejanya, bahwa dikala kita tidak mengerti firman Tuhan, dikala kita hidup di dalam tekanan yang membuat kita tidak mengerti akan kebenaran firman Allah, tetapi kita patut bersyukur. Yesus bangkit dari antara orang mati, Yesus naik ke surga, Yesus terangkat ke surga. Ini memberikan kepada kita, sebagaimana dikatakan di ayat yang tadi, dikatakan bahwa inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Kita patut bersyukur bahwa dengan kebangkitan Yesus dari antara orang mati, dengan naiknya Yesus ke surga, terangkatnya Yesus ke surga, ini juga memberikan kepada kita yaitu pengilhaman tentang kebenaran firman Allah. Kita tahu para murid di sebelumnya, mereka lupa apa yang Yesus perkatakan kepada para murid pada saat mereka bersama-sama, di mana Yesus sudah menjelaskan, bahkan lebih dari 3 kali Yesus menjelaskan bagaimana caranya ia mati kepada para murid. Tetapi mereka lupa sama sekali, hingga Yesus kembali datang menghampiri mereka. Yesus bangkit dari antara orang mati, dan pada saat sebelum Yesus naik ke surga, terangkat ke surga, Yesus mengingatkan kembali para murid atas apa yang telah diperkatakannya langsung pada saat para murid bersama-sama dengan Yesus Kristus sendiri. Ini juga menjadi konfirmasi kepada kita. Dengan naiknya Yesus dan terangkatnya ke surga, Yesus mengingatkan kita kembali, memberi pengalaman akan kebenaran firman Allah, akan sabdanya Allah kepada kita sekalian. Kita patut bersyukur, Yesus naik ke surga, Yesus terangkat ke surga. Ketiga, Yesus berkata, aku akan mengirimkan kepadamu yang dijanjikan Bapa. Ini adalah merupakan satu peneguhan bagi kita orang-orang percaya, bahwa dengan naiknya terangkatnya Yesus ke surga, kita diminta tepat seperti apa yang Yesus perkatakan kepada kita, supaya kita menanti-nantikan, tinggal tetap di dalam hadirat Allah, untuk menanti-nantikan kuasa yang dari tempat maha tinggi dicurahkan bagi Bapak Ibu dan saya dan gerejanya dan kita sekalian. Oleh karena itulah adalah merupakan sukacita dengan kenaikan dan terangkatnya ke surga Yesus Kristus. Dia akan memberikan kuasanya kepada kita. Itulah yang sedang kita nanti-nantikan saat ini. Dan dengan kuasa itulah, karena Yesus tahu sebelum kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan,
yang melakukan pekerjaan-pekerjaan pemberitaan Injil, menyampaikan berita pertobatan, menyampaikan berita pengampunan di dalam nama Yesus Kristus. Hanya dengan kuasa Roh Kudus-Nya itu akan memampukan kita, dan Roh Kudus-Nya dicurahkan bagi kita sekalian. Bersyukur dan berterima kasihlah dengan naiknya Yesus Kristus ke surga, terangkatnya Yesus Kristus ke surga, dan ada janji bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah Bapa untuk dicurahkan bagi kita sekalian di hari pencurahan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.